Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sabil Hurudin Albab. Kali ini saya akan membahas bahan ajar bahasa Indonesia kelas 3. Materi bahan ajar bahasa Indonesia kelas 3. Penulisan huruf kapital dan tanda baca. Selamat datang anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Materi pelajaran bahasa Indonesia diajarkan supaya kalian lebih memahami komunikasi tertulis dengan baik, yang mudah dipahami dan tetap sesuai dengan kaidah. Yang ke-1, tata bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, cara penulisan yang baik. Yang ketiga, pelajaran pelafalan dengan intonasi yang tepat. Tujuan pembelajaran. Para siswa diharapkan bisa membuat tulisan yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga terlihat lebih baik dan enak dibaca. Peraturan kelas. Datang tepat waktu, angkat tangan sebelum berbicara, dengarkan dengan baik, tetap bersenang-senang. Nah, pada pelajaran hari ini, kita akan belajar penggunaan huruf kapital serta penggunaan tanda baca. Yang ke-1, ada tanda baca titik. Yang kedua, ada tanda baca koma. Yang ketiga, ada tanda baca tanya. Dan yang keempat, ada tanda baca seru. Nah, dengan mempelajari hal ini, kalian bisa menghasilkan tulisan yang baik. Konsep dan definisi. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus yang biasanya memiliki bentuk khusus. Penempatan tidak boleh sembarangan supaya tidak salah kaprah dan pengertian. Adapun tanda titik, koma, tanya, dan seru merupakan tanda baca yang paling sering digunakan dalam sebuah tulisan. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf utama awal kalimat. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang dan tempat. Yang ketiga, huruf kapital sebagai huruf pertama dan setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai tanda titik. Penggunaan tanda baca. Yang satu, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pertanyaan. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti melainkan, tetapi, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Yang ketiga, tanda tanya. Tanda tanya dipakai untuk mengakhiri kalimat tanya. Yang keempat, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri kalimat perintah atau seruan. Apa kalian tahu seperti apa huruf kapital? Huruf kapital digunakan untuk huruf awal kalimat, nama tempat, orang, dan lain-lain. Contoh, Andika mempunyai tetangga baru di Maluku. Andika beragama Islam dan tetangganya beragama Kristen. Apa kalian tahu seperti apa tanda titik? Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Contoh, Nada pergi ke Bandung, Dila berjualan di Kalimantan. Apakah kalian tahu seperti apa tanda koma? Tanda koma digunakan untuk memerinci beberapa unsur. Contoh, paman menjual buah apel hijau, apel merah, pisang, alpukat, semangka, mangga, jeruk, nanas, dan lemon. Apakah kalian tahu seperti apa tanda tanya? Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Contoh, mana kamu akan pergi? Sambil dan bila akan jalan-jalan kemana? Apakah kalian tahu seperti apa tanda seru? Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah atau seruan. Contoh, ayo ikuti aku. Pergilah terlebih dahulu. Setelah kalian menyimak pembelajaran tentang penggunaan tanda dan huruf kapital, mari kita baca dengan seksama. Setelah kalian membaca, lihat di sini ada penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Lalu ada pula kata-kata yang menempel. Yuk kita perbaiki bersama. Nah, ini dia cerita dan kalimat yang telah kita perbaiki. Seberapa jauh sih kalian memahami materi yang baru saja diajarkan? Yuk, saatnya latihan. Waktunya mengerjakan. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Berilah tanda baca pada 4 kalimat di bawah dengan benar. Nah, setelah kita mempelajari,
Ini dia rangkumannya. Yang ke-1, penggunaan huruf kapital mempengaruhi kualitas tulisan. Yang kedua, penggunaan huruf kapital yang salah bisa menyebabkan masalah. Dan yang ketiga, begitu juga dengan tanda baca. Salah penempatan bisa menjadi salah kaprah loh. Kerjakan di rumah ya. Pelajari materi selanjutnya di rumah dan kerjakan soal latihan di buku latihan yang sudah dibagikan pada bagian yang sudah ditentukan. Terima kasih, sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya. Tetap semangat, salam sejahtera.